kembali lagi di Humanity Affairs Report. Tepat hari Senin, tanggal 20 September 2021, di SMA Negeri 4 Tambun Selatan tengah berlangsung vaksinasi COVID tahap 2 yang dilakukan kepada para murid SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Pelaksanaan vaksinasi dimulai pada pukul 7 hingga 11 waktu Indonesia Barat, dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sebelumnya, SMA Negeri 4 Tambun Selatan telah melakukan vaksinasi tahap pertama pada tanggal 30 Agustus 2021. Sama seperti sebelumnya, siswa-siswi diwajibkan membawa formulir dan beberapa persyaratan yang diperlukan. Ada 4 tahap yang harus dilakukan sebelum vaksinasi. Tahap pertama adalah pendaftaran data diri. Tahap kedua adalah proses screening, tahap ketiga dimulainya vaksinasi, dan terakhir adalah tahap observasi. Tepat di belakang saya sekarang sedang ada dilakukannya tahap screening oleh kelas 10. Para murid dan semua panitia diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan demi kenyamanan dan keamanan berlangsungnya gebyar vaksinasi COVID ini. Sekian informasi yang saya sampaikan, saya Jessica dan juru kamera Zainisa melaporkan. Baik, kembali lagi di Humanity Affairs Report. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswi kelas 11 yaitu Nabila. Selamat pagi Nabila. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Adakah perasaan khawatir sebelum melakukan vaksin hari ini? Misalnya efek apa saja yang akan dirasakan nanti? Awalnya sih kan deg-degan, terus habis itu paling efeknya cuma pegel aja, terus banyak tidur gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa saja sih yang dirasain setelah vaksinasi pertama kemarin? Kayak tadi pertama pegel, terus banyak tidur, pusing, terus kalau misal panas disuruh minum paracetamol, udah itu aja. Oke. Vaksin ini kan salah satu langkah dari sekolah tatap muka. Bagaimana sih pendapat kamu setelah bisa sekolah tatap muka kembali setelah daring yang cukup lama? Perasaannya sih seneng banget ya, soalnya kan udah dari lama online, terus pasti pengen belajar, ketemu sama teman-teman juga, ketemu sama guru. Ya semoga corona cepat hilang ya. Amin. Terima kasih Nabila. Saat ini saya sedang bersama salah satu tenaga kesehatan bernama Bapak Ali. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Pak. Siap. Oke, setiap orang itu kan akan merasakan efek setelah vaksin yang berbeda-beda ya Pak. Apa sih tips dari Bapak untuk mengurangi efek tersebut? Ya, untuk tips ini kan tergantung dari apa gejala yang dialami ya. Untuk gejala yang dialami ini biasanya tergantung dari antibodi masing-masing pasien. Biasanya untuk yang sering terjadi itu gejalanya seperti tangannya pegal, terus demam. Nah, untuk mengurangi gejala tersebut, paling kalau yang pegal dikasih kompresan air hangat atau air dingin. Untuk demamnya dikasih paracetamol aja. Tapi alangkah baiknya kalau jika masih bisa ditahan, tahan aja, nggak usah minum obat dulu, diminumnya vitamin karena itu tandanya antibodi sedang bekerja. Mengapa vaksin Pfizer banyak digunakan untuk para pelajar? Apakah ada yang membedakan dengan jenis vaksin yang lain ya Pak? Ya, kalau untuk vaksin Pfizer memang direkomendasikan dari Kementerian Kesehatan karena sangat aman untuk pelajar bahkan untuk ibu hamil dan menyusui. Terutama di usia 12 sampai 18 tahun ini emang sasarannya untuk vaksin pelajar itu pakai vaksin Pfizer ya. Bagaimana sih pendapat Bapak tentang jalannya vaksinasi untuk para pelajar saat ini? Kalau dilihat dari berjalannya sih lancar, tergantung dari ketersediaan vaksin. Nah, ketersediaan vaksin itu dilihat dari ketersediaan dari Kemenkes. Kalau memang tersedia dan distribusinya lancar, pasti proses vaksinasi di pelajar pun di sekolahan pasti lancar. Jadi prosesnya itu tergantung dari ketersediaan vaksinnya itu sendiri dan tenaga kesehatan yang ada. Terima kasih Bapak Ali atas waktunya. Saat ini saya sedang bersama salah satu siswa kelas 12 bernama Kak Royhan. Selamat siang Kak. Siang. Kita langsung masuk pertanyaan pertama aja ya Kak. Adakah perasaan khawatir sebelum melakukan vaksinasi pada hari ini? Misalnya nanti efek apa aja yang akan dirasain? Cukup ada, mungkin ya efek sampingnya demam gitu. Ya udah.
Untuk pertanyaan kedua, apa saja sih yang dirasakan setelah vaksinasi pertama kemarin? Kan siang itu vaksin, terus sorenya itu mungkin saya agak demam, panas, pusing gitu. Hari keduanya ya pegel tangan, udah situ. Vaksin ini kan salah satu langkah untuk sekolah tatap muka ya Kak. Bagaimana sih pendapat Kakak setelah bisa sekolah tatap muka lagi setelah daring yang bisa dikatakan cukup lama gitu? Ya perasaan saya cukup senang bisa bertemu dengan teman-teman saya lagi, apalagi setelah tidak bertemu selama kurang lebih 1 tahun ini. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Saat ini saya sedang bersama Ibu Susi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Nak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat Kayak ya. gitu. Ya agak batuk sedikit sih. Oh, iya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Ibu. Bagaimana sih perasaan Ibu setelah selesai dilaksanakannya vaksinasi di SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini? Ya, perasaan Ibu tentunya bangga ya, kemudian senang juga ya, karena otomatis semua siswa SMA 4 semuanya sudah tervaksin sehingga interaksi sekolahnya, interaksi bertemunya kita semakin semakin lebih mantap ya Nak ya, karena kesehatan kita sudah terjamin insya Allah ya. Tapi tetap prokes ya Nak ya, tetap prokes ya. Apa saja sih Ibu protokol kesehatan yang sudah ditegakkan di SMA Negeri 4 Tambun Selatan ini selain vaksinasi? Ya, protokol kesehatan tentu aja tetap di depan, pengukuran suhu, kemudian cuci tangan ya, mungkin ada hand sanitizer juga ya, kemudian jaga kebersihan, dan juga termasuk alat-alat pendidikan itu tidak boleh kita harus punya sendiri, tidak boleh saling meminjam ya. Nah, itu yang harus tetap ditegakkan anak-anak. Kemudian makan minum semua siswa harus membawa sendiri-sendiri. Vaksin ini kan salah satu syarat buat sekolah tatap muka ya Bu. SMA Negeri 4 Tambun Selatan juga sudah melaksanakan meskipun terbatas. Apa sih pesan Ibu buat murid SMA Negeri 4 Tambun Selatan yang sekarang udah bisa ngerasain kembali nih Bu sekolah tatap muka? Iya, ini untuk anak-anakku semuanya ya. Walaupun kalian sudah tervaksin, karena vaksin juga bukan merupakan jaminan untuk kita istilahnya bebas dari virus, tetap pada diri kita menjaga pola hidup sehat ya, tetap protokol kesehatan, tetap kita memakai masker, jangan lepas itu masker dimanapun kita berada ya, terutama kalau kita ada di lingkungan luar harus tetap pakai masker, cuci tangan ya, itu harus tetap jaga jarak, itu pesan Ibu yang utama. Ya. Terima kasih ya Ibu Susi atas waktunya. Sama-sama. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya Mutiara, juru kamera Zainisa melaporkan.